Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah sebelumnya, kalian sudah paham kan siklus akuntansi di perusahaan jasa? Lalu, apa sih yang harus didapat setelah pembelajaran ini selesai? Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan karakteristik perusahaan dagang. Kemudian yang kedua, kalian juga harus mampu mencatat transaksi ke jurnal umum dan jurnal khusus. Kemudian, karakteristik perusahaan dagang tentu berbeda dengan perusahaan jasa. Mari kita simak sama-sama perbedaannya ya. Di perusahaan jasa, barang itu tidak berwujud, kemudian tidak ada persediaan barang, tidak dapat disimpan, dan tidak dapat dibagi dalam bagian kecil. Sedangkan di perusahaan dagang, barangnya berwujud, kemudian terdapat persediaan barang dagang, dapat disimpan, dan dapat dipisah menjadi bagian kecil. Transaksi apa saja sih yang ada di perusahaan dagang? Pertama, ada pembelian. Kemudian retur pembelian dan pengurangan harga. Retur pembelian artinya barang kita kembalikan karena ada cacat atau ada kerusakan. Kemudian beban angkut pembelian, potongan pembelian, lalu ada penjualan, kemudian retur penjualan dan pengurangan harga, beban angkut penjualan, dan potongan penjualan. Kemudian syarat penyerahan dan pembayaran di perusahaan dagang. Baik, kita bahas satu-satu. Di sini ada penyerahan, ada yang namanya FOB Destination Point. Artinya, resiko atau beban angkut dibebankan kepada si penjual. Kemudian FOB Shipping Point artinya resiko atau beban angkut dibebankan ke pembeli. Lalu ada pembayaran. Nah, biasanya pembayaran di perusahaan dagang ada secara tunai, kemudian istilah EOM, N per 30, 2 per 10, N per 30. EOM artinya barang yang kita beli harus sudah lunas pada akhir bulan. Kemudian N per 30 artinya barang yang kita beli paling lambat dibayar 30 hari. Kemudian 2 per 10, N per 30 artinya ketika kita membeli barang dan melunasi pada hari ke-10 setelah transaksi atau kurang dari 10 hari setelah transaksi, maka kita berhak mendapatkan potongan sebesar 2%. N per 30-nya pelunasan harus dilakukan paling lambat 30 hari. Lalu ada jurnal khusus di perusahaan dagang. Yang pertama, ada jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian itu hanya mencatat pembelian barang secara kredit saja ya. Biasanya ditulis dengan syarat pembayaran 2 per 10, N per 30, EOM. Kemudian yang kedua, ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu hanya mencatat penjualan barang secara kredit saja. Biasanya ditandai dengan syarat pembayaran 2 per 10, N per 30, EOM. Kemudian, yang ketiga adalah jurnal pengeluaran kas. Artinya, jurnal pengeluaran kas itu hanya mencatat pengeluaran kas secara tunai. Kemudian yang terakhir ada jurnal penerimaan kas, di mana jurnal ini mencatat transaksi penerimaan kas atau tunai. Mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, 3 Maret 2020, toko waskita membeli barang dagang dari Pedi Buana seharga 6.200.000. Syarat pembayarannya 2 per 15 N per 30. Artinya, ini dimasukkan ke dalam jurnal pembelian. Nah, di sini ada tabel jurnal pembelian. Kolomnya ada tanggal, keterangan, referensi, kemudian di bagian debit itu ada pembelian, perlengkapan serba-serbi, dan di bagian kreditnya ada utang dagang. Nah, tinggal masukin aja tuh 3 Maret tanggal transaksinya, kemudian keterangannya kita isi, kita membeli ke toko mana atau kepada siapa.
Kemudian di kolom debitnya kita isi pembelian seharga 6.200.000. Kemudian di kolom kredit, karena kita melakukan pembelian secara kredit, tentu kita mempunyai utang ya, utangnya sebesar 6.200.000. Lanjut ke contoh yang kedua. Tanggal 4 Maret, toko waskita menjual barang dagang kepada Pak Sadikin seharga 2.380.000. Syaratnya EOM. Nah, ini dimasukkan ke jurnal penjualan. Artinya, kita melakukan penjualan secara kredit. Di sini ada kolomnya, tanggal, keterangan referensi, syarat pembayaran, piutang dagang di debit, kemudian penjualan di kredit hanya saja dilakukan dalam satu kolom. Kita tulis 4 Maret, tanggal transaksinya, kemudian kepada siapa kita menjual barang, syarat pembayarannya kita tulis, dan di sini kita cantumkan nominalnya, ada piutang dagang, kemudian penjualan seharga 2.380.000. Kita lihat contoh yang berikutnya ya. Di sini ada transaksi pada tanggal 14 Maret, toko waskita membayar beban angkut pembelian sebesar 375.000. Nah, transaksi ini masuk ke jurnal pengeluaran kas. Di sini ada tabel jurnal pengeluaran kas, kolomnya ada tanggal, keterangan, referensi, kemudian kolom debit ada utang dagang, pembelian, serba-serbi, dan di kolom debit kreditnya ada kas dan utang dagang. Tinggal kalian nanti masukkan saja kapan tanggal transaksinya, kemudian keterangannya diisi beban angkut, dan jangan lupa diisi nominalnya. Contoh selanjutnya, 1 Maret 2020, Pak Hasan sebagai pemilik toko waskita menyetorkan modal sebesar 22 juta. Artinya, ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Dan di sini ada tabel dan kolom jurnal penerimaan kas. Tinggal ditulis saja modalnya berapa. Nah, kita ke contoh yang terakhir ya. Di sini ada transaksi 4 Maret 2020, dikirim nota debit kepada PD Buana atas pengembalian barang yang dibeli tanggal 3 Maret sebesar 400.000 karena mengalami rusak. Artinya, ini ada pengembalian barang atau retur pembelian. Nah, retur pembelian itu masuk ke jurnal umum. Di sini ada tabel jurnal umumnya, kolom tanggal, keterangan, referensi, kemudian debit kredit. Kita tinggal tulis saja kapan transaksi terjadi, kemudian keterangannya, utang dagang kita berkurang, kemudian retur pembelian kita tulis juga, dan nominalnya sebesar 400.000. Baik, sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Silakan pahami betul-betul, ulangi materi ini sampai paham, kemudian bisa di-share ke teman dekatnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Sukses selalu untuk kalian. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.